Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam literasi. Hari ini Lukman Republik hadir kembali dengan informasi dari dunia pendidikan, yaitu validasi data siswa SMP swasta berdasarkan versi data Dapodik terbaru tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada hari ini Selasa 23 Juli 2024 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah SMP swasta se-Kabupaten Jember. Dan dari Dinas Pendidikan dihadiri oleh Kabid SMP Bapak Tulus Wijayanto SPB MSI, Kasih Kurikulum Bapak Fatah Yasin SPD, dan Kasih Sapras Bapak Jam Haryadi SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam literasi. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada hari ini Selasa 23 Juli 2024, saya bersama Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bapak Tulus Wijayanto SPD MSI. Assalamualaikum Bapak Tulus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, Terima kasih sudah silaturahmi ke Dinas Pendidikan ke bidang SMP. Terima kasih. Ya, saya pertama silaturahmi, yang kedua ngobrol santai tentang rencana validasi data siswa untuk SMP swasta ya. Betul. Untuk swasta. Terkait dengan acara tadi yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, apa sih Pak targetnya ini? Ya, terima kasih Pak Lukman. Jadi sebenarnya latar belakang kami mengumpulkan satuan pendidikan khususnya jenjang SMP ini adalah terkait dengan rilisnya Dapodik versi tahun 2025. Ya, Dapodik 2025 yang baru ada sosialisasi dari Kemendikbud dan juga dari BPPMP pada tanggal 18 Juli kemarin. Ya, 18 Juli kemarin itu ada sosialisasi terkait dengan Dapodik versi terbaru. Versi terbaru. Dan di Dapodik versi terbaru atau yang tahun 2025 kemarin itu ada 15 item pembaruan Pak Lukman. Ya, salah satunya di situ yang menjadi pembaruan atau perbaikan yaitu tentang adanya validasi peserta didik dan rombongan belajar. Nah, maksudnya itu adalah satuan pendidikan atau sekolah ini tidak bisa leluasa, maksudnya tidak bisa menambahkan seenaknya, ya, seenaknya jumlah siswa, ya, yang di luar ketentuan, ya. Jadi ketentuannya itu adalah didasarkan pada Permendikbud nomor 47 tahun 2023. Kalau jenjang SMP per rombongan belajar itu isinya 32. Jadi kalau ada SMP yang menerima siswa lebih dari 32, ya misalkan 30 ada 2 lebihan, ya jadi 34, ya teman itu tidak bisa seperti tahun kemarin tiba-tiba dimasukkan di rombongan belajar tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Jadi seperti itu. Tanpa sepengetahuan Dinas dan persetujuan dari Dinas Pendidikan. Berarti kan masih ada celah. Masih ada toleransi ya. Selama ada persetujuan. Persetujuan itu juga kami dari ini masih belum ada petunjuk secara resmi Pak Lukman, karena pada saat rilis Dapodik tahun 2025 yang kaitannya dengan teknis seperti itu masih belum ada. Ya, cuma kemarin kami juga menyampaikan ke BPPMP, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, ya, wilayah Jawa Timur, itu menyampaikan seperti ini, bahwa untuk yang lebih, misalkan tadi sebagai contoh, harusnya 32, ternyata menerima 34, ada kelebihan 2. Itu harus ada analisanya. Kenapa kok
lebih apa enggak bisa diterima di sekolah lain, dari seperti itu harus ada analisa seperti itu. Berarti lebih amannya tetap sesuai Iya, Perpu ya. Lebih karena aman kalau sesuai dengan ketentuan SPM 32 itu berarti kita itu kan sudah dihitung, sudah dipikir 32 sak kelas itu bisa optimal pembelajarannya. Semakin banyak isinya itu kan berarti tidak memenuhi SPM, standar pelayanan minimal. Jadi seperti itu. Jadi minimalnya ya maksimalnya itu adalah 32. Kalau lebih dari itu berarti kan sudah enggak apa ya? Istilahnya semakin banyak siswa yang ada di dalam kelas itu kan berarti kan jumlah untuk pengawasan gurunya atau apa ya sudah tidak maksimal kalau seperti itu kan Pak Lukman. Jadi seperti itu. Cuman tadi ada sesuatu yang menarik dan menggelitik gitu ya. Tadi di pengantarnya dari Pak Kasih bahwasanya ada laporan ada satu sekolah yang kelas 7 misalnya 40, kelas 8 40 ya. Kemudian naik drastis gitu ya. Nah, ini kan ada suatu keganjalan ya, keanehan. Loh, ini kok bisa terjadi, Pak? Apa memang benar-benar ada nih semacam itu, Pak? Itu gini, Pak Lukman. Jadi bisa jadi hal seperti itu terjadi. Cuma kontrol kami di Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi hal seperti itu, proses perpindahan siswa atau yang disebut sebagai mutasi siswa itu ada prosedur yang harus dilakukan oleh setiap sekolah. Ya, sehingga istilahnya itu ada tiba-tiba masuk ke sekolah itu tanpa kontrol dari Dinas Pendidikan itu tidak terjadi. Artinya kami akan mengeluarkan rekomendasi mutasi. Dan untuk mendapatkan rekomendasi mutasi baik itu antar sekolah di Kabupaten Jember atau mungkin antar kabupaten ya Pak Lukman, ya itu tentunya harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, contoh raport lengkap. Ya, sesuai dengan mau mutasi kelas berapa. Ya, di situ. Kalau misalnya mutasi kelas 8 berarti harus ada raport kelas 7-nya mulai dari awal sampai nanti akhir itu harus ada Pak Lukman. Dan harus ada kesediaan menerima. Ya. Dari SMP yang mau menerima itu harus ada kesediaan. Dan harus ada surat keterangan mutasi dari lembaga yang mengeluarkan bahwa Pak Lukman ini mutasi atau sudah pindah ke SMP ini. Jadi yang harus dipenuhi oleh siswa yang mau mengajukan mutasi harus mencari tempat yang menerima dulu. Baru setelah itu melapor ke sekolah yang lama bahwa sudah Pak, saya mau mutasi ke SMP yang di Jember ini, misalkan ya. Nah, sudah siap menerima. Jadi setelah itu sekolah baru mengeluarkan surat mutasi atau surat pindah keluar itu. Jadi gitu seperti ya. Itu. Jadi diharapkan kejadian-kejadian semacam itu tidak terulang, Pak ya? Enggak. Kalau memungkinkan terulang, asalkan itu prosedurnya itu dipenuhi. Misalkan ada seperti ini, Pak Lukman, ada SMPA, ya. Itu karena proses pembelajarannya itu mungkin semakin menurun macet, ya. Akhirnya orang tua kepingin memindahkan dan bukan hanya satu tapi mungkin ada 5 orang tua yang melakukan proses seperti itu, ya bisa jadi seperti itu. Nanti pindah ke sekolah B, akhirnya yang sekolah B ini yang siswa semulanya itu kelas 8-nya itu 35 karena mau naik ke kelas 9 ternyata jadi 40 karena ketambahan 5 siswa. Oh ya, kayak sekolah yang sudah mau tutup itu ya. Mau tutup atau apa bisa jadi. Bisa jadi. Dan itu biasanya jarang terjadi. Jarang terjadi. Yang tidak kami harapkan adalah ya, kelas 7, kelas 8 baru proses mutasinya itu baru dipenuhi ketika kelas 9. Itu yang tidak kami harapkan. Artinya pada saat mutasi kelas 7 atau kelas 8, ya itu diurus rekomendasinya ke Dinas Pendidikan. Ya kelas itu jangan numpuk pada saat di kelas pada akhir itu. Ya jadi seperti itu. Artinya kesan yang seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi itu tidak terjadi gitu loh Pak Lukman. Jadi rencana kapan nih Pak validasinya? Kalau validasi itu sebenarnya dilakukan secara otomatis di
Dapodik. Ya, cuma kami ini hanya meminta data. Ya, data dari sekolah SMP swasta khususnya. Kalau yang SMP negeri kan kemarin kan sudah melakukan PPDB. Ya, itu kan kami punya kuncian data di situ. Nah, untuk yang SMP swasta karena PPDB-nya ini kan fleksibel dalam tanda kutip. Kan setiap lembaga atau yayasan dari SMP swasta itu kan memiliki kebijakan tertentu. Dan ini kami membatasinya itu sampai cut off tanggal 31 Agustus. Paling tidak data itu kami gunakan nanti ada informasi bahwa SMP swasta ini memiliki daya tampung sekian. Ya. Terus jumlah muridnya adalah sekian. Dan selain untuk validasi, data ini kami gunakan untuk pertimbangan pada saat PPDB di tahun 2025 nanti. Sehingga kami itu punya data bahwa satu kecamatan ini untuk siswa SD yang lulus tahun ini adalah sekian, memenuhi enggak? Ya, jadi ketika nanti ada sekolah SMP negeri maupun SMP swasta mengajukan penambahan pagu, ini akan sebagai pertimbangan. Ya, pertimbangan bagi kami untuk meloloskan itu, apakah disetujui apa enggak tambah pagunya. Kalau memang ternyata kurang, ya maksudnya lulusan SMP-nya adalah 1000 misalkan, sedangkan kursinya SMP negeri dicampur SMP swasta itu 500 misalkan, itu kan berarti kurang. Berarti perlu ada pertimbangan untuk penambahan kelas di situ. Yang semula itu kelasnya cuma 5 kelas, SMP ini ya mungkin ada jadi 7 atau jadi 6 atau jadi apa itu. Kalau kita tidak punya data itu, kita mengambil keputusan itu tidak bisa nanti. Ya, tadi seperti itu. berdasarkan data bisa dianalisa, keputusan. Nah, ada lagi satu pertanyaan. Tadi Bapak Tulus Wijayanto menyampaikan bahwasanya lulusan SD, kalau tidak salah, tolong dikoreksi ya, bahwasanya lulusan SD sejumlah 28.000, kemudian yang diterima di sekolah SMP 13.000. Berarti kan ada 15.000 siswa yang di swasta. Ya. Apakah dari data validasi yang swasta ini nantinya bisa sebagai acuan nantinya ketemu berapa yang drop off atau tidak melanjutkan putus sekolah? Bisa dianalisa ini? Bisa Pak Lukman. Jadi adanya data seperti ini karena itu kami tadi mengingatkan kepada sekolah harus punya tracing alumni. Ya, tracing alumni itu untuk siswa SMP yang melanjutkan ke SMA. Begitu pula nanti yang SD juga harus punya tracing alumni yang SD ke SMP. Ini nanti ketemu. Dari 28.000 itu kemana saja itu nanti ketemu. Lah, ini yang bisa kami sampaikan bahwa SMP negeri itu kemarin itu daya tampungnya 94 SMP itu ada sekitar 15.840. Ya, yang baru terpenuhi hanya 13.000 dan itu terus berjalan kan Pak. Berjalan sampai nanti cut off tanggal 31 Agustus. Nah, itu berarti ada gap antara untuk memenuhi SMP negeri aja masih ada fleksibel. Ya, masih ada SMP negeri yang masih belum terpenuhi kursinya. Tuh. Apalagi swasta. Nah, kebetulan SMP negeri swasta, SMP swasta di Kabupaten Jember ini cukup banyak, Pak. Ya, total kita itu punya lembaga 352. Yang SMP negeri itu 94 SMP negeri. Ya, Pak Lukman ya. Berarti ada sekitar 248. Harapan kami yang lulusan SMP lulusan SD yang 28.000 atau sekitar 15 ribuan siswa itu bisa tertampung di SMP swasta dan juga mungkin ada naungan Kemenak yaitu Kemenak ya. Tentunya kan dipadukan dengan Kemenak Bapak. Yang kami punya data itu kebetulan aja hanya di SMP negeri maupun swasta itu. Dari Kemenak berapa, dari Kemendikbud berapa, ketemu angka putus sekolah ya. Harapan kami sesuai dengan anjuran dari pemerintah Kabupaten Jember dan harapan dari pemerintah khususnya semua, dengan ini kita sukseskan wajib belajar 9 tahun. Harapannya tidak ada bisa angka putus sekolah. Jangankan 9 tahun. Tadi saya menyampaikan ke semua kepala SMP swasta bahwa
semua anak itu bisa melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta. Jadi itu jangan sampai berhenti menghantarkan anak-anak hanya mendapatkan ijazah SMP saja. Tetapi kalau bisa, semuanya itu bisa melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta. Dengan demikian, kita itu berarti membantu pemerintah. Membantu pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan Indeks pembangunan manusia. Ya, jadi rata-rata lama sekolahnya itu bisa 9, bisa naik. Sekarang itu masih 6,52. 6,52. Ya, itu. Kan 6,52 sangat miris. Banyak miris perguruan sekali. tinggi di Kabupaten Jember ada sekitar 21 perguruan tinggi negeri maupun swasta. IPM-nya rendah. IPM atau apalagi yang jangan IPM itu kan dari sektor kesehatan, dari sektor perekonomian. Kita sesuai dengan anunya Pak Tulus. Ya sesuai dengan karena dinas pendidikan. Ini kan yang urusan pendidikan ini. Yaitu rata-rata lama sekolah sama harapan lama sekolah ini yang kita perjuangkan. Tadi kan banyak yang tanya Pak Tulus kalau seperti ini bagaimana? Intinya ya kita permudah anak-anak itu untuk sekolah baik di negeri maupun swasta. Untuk persyaratan sesuai apa selama masih sesuai dan masih memenuhi regulasi diterima. Kalau misalkan tidak memenuhi regulasi, misalkan usianya terlalu tua atau apa ya, itu kita sarankan ke program PKBM atau ya. paket itu ya. Pak Lukman. Jadi seperti itu. Harapan kami sekolah semua, anak-anak usia sekolah yang ada di Kabupaten Jember ini kalau bisa sekolah semua. Yang di luar usia sekolah ya harus masuk paket. Tadi itu semuanya. Yang memang sangat miris di saat Jember ini dikenal sebagai kota pendidikan ya, jumlah pendidikan banyak, apalagi universitasnya juga. Pas IPM-nya itu hanya 6,5 berapa tadi, Pak? 6,52. 6,52. Kalau bukan IPM-nya, kalau IPM-nya kita ini sangat melonjak sekarang. Kalau IPM kita itu di 2 tahun terakhir ini bukan hanya naik, tapi melompat. Yang 6,52 itu, Pak? 6,52 itu adalah angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah itu hanya 6,52. Padahal seharusnya angka 9 ya. Rata-rata lama sekolah itu tahu maksudnya Pak Luman. Jadi ketika masyarakat Kabupaten Jember disurvei oleh BPS ya mungkin ya pada saat usia 25 tahun yang jadi responden itu ketika ditanya pendidikannya semua responden itu ketika di rata-rata itu ketemu pendidikannya 6,52. Berarti setingkat SMP kan? Iya setingkat SMP lebih sak semester. Maksudnya SMP semester 1 lebih didik gitu lah Pak Lukman tadi itu Pak Lukman. Kan paling enggak ke angka 9 SMA. Ya, kalau misalkan saat disurvei orang atau usia 25 tahun itu disurvei menjawab berapa Anda sekolah atau usianya mungkin 12 tahun atau berapa berarti lulusan SMA banyak yang lulusan SMA berarti 12 tahun bisa naik lebih dari itu. Ya, itu mungkin Pak Lukman. Itu yang sumbangsi kita untuk IPM untuk indeks pembangunan manusia dari seperti itu. Harapannya ya salah satunya adalah semua anak yang ada di Kabupaten Jember ini bisa sekolah itu Pak Lukman. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Tulus. Ya, terima kasih Pak Lukman. Kami berharap nanti proses validasi ini bisa beres. Artinya sekolah baik negeri maupun swasta itu tidak ada kendala untuk memasukkan peserta didiknya ke Dapodik yang versi yang terbaru. Ya, makanya kami akan punya data real nanti. Data real itu nanti kita laporkan untuk inilah kondisi sekolah, jumlah rombelnya sekian, jumlah siswa per rombel sekian, itu kami yang sudah masuk Dapodik sehingga nanti tidak ada kesulitan karena cut off untuk memasukkan peserta didik itu adalah tanggal 31 Agustus. Hampir. Iya hampir, makanya kita bergerak berpacu dengan waktu. Ya karena PDB SMP sudah selesai. Nah, untuk saatnya adalah menarik itu data itu yang anaknya itu kan di SD, itu bisa masuk nanti ke SMP. Nah, proses menariknya itu yang istilahnya memasukkan ke Dapodik yang saya istilahkan tadi itu tidak ada kendala. Jadi itu harapan kami Pak Lukman.
Ya, Terima kasih Pak semuanya. Lukman, terima Oke. kasih semuanya. Ya. Ya, demikian ngobrol santai media nasional Sinopsis.id bersama Kepala Bidang SMP Bapak Dus Wijayanto SPD MSI. Sampai jumpa lagi dengan ngobras yang lain. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.